Cara menjawab surat itu hanya dua. Dia terbuka, diberikan, atau dia tertutup, dikecualikan. Jadi nggak bisa menyatakan ini sudah dilegalisir oleh lembaga, justru disitulah fungsi pengawasan publik. Benar nggak? Kemudian itu dilakukan dengan benar oleh KPU pada verifikasi faktualnya, begitu loh. Ya, jadi nggak bisa jawab surat kayak gini nih, ya. Badan publik itu hanya dua cara menjawab suratnya, menolak atau menerima. Menolak alasan dikecualikan, dasar hukumnya apa yang menjadi dasar hukum pengecualian informasinya, ya. Baik, saya ke Polda Metro Jaya. Silakan dari pemohon siapkan dokumennya. Mengajukan permohonan tanggal berapa? 29 Agustus. Keberatannya? Ada nggak jawaban permohonan? Tidak ada. Memang nggak direspon ya Pak? Diterima nggak 29 Agustus? Mohon izin majelis, kami menjawab bahwa sesungguhnya Polda Metro Jaya mengetahui adanya permasalahan ini. Ya, itu nanti pada hari Kamis 13 November setelah kami mendapatkan informasi konfirmasi Mabes Polri selaku PPID Humas, Div Humas Mabes Polri, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh pemohon ini salah alamat majelis. Tapi kami secepatnya merespon ini dengan melakukan persiapan untuk menanggapi. Jadi kami PPID Polda Metro Jaya mengetahui adanya permohonan itu nanti pada hari Kamis 13 November setelah menerima panggilan sidang ini ya? Oh, ya, oke. majelis. Ya, sebentar. Berarti dari ngirim suratnya ditujukannya ke Polda itu ya, Polri ya, Humas Polri ya. Diklik satu kali lagi Bu. Ya. Waktu itu saya, kalau yang UGM itu rapi sekali menurut saya, PPID-nya, websitenya rapi, kemudian yang KPU DKI juga ada, KPU RI juga ada ya Pak ya. Saya cari-cari yang untuk PPID Polri sama sekali nggak dapat juga alamat resminya gitu loh, PPID-nya itu nggak ada. Polda Metro itu dia PPID-nya PPID pelaksana atau PPID utama ya? Pelaksana ya? PPID pelaksana. Utamanya berarti di Polri ya? Mabes Polri. Mabes Polri. Humas Mabes Polri. Humas Mabes Polri, oke. Berarti dikirimnya ke Humas Jadi Mabes Polri-nya alamatnya ya? dialihkan ke sana, ya. Ya. Jadi nggak apa-apa dikirimnya ke Humas Mabes Polri, nggak apa-apa. Cuman mungkin dari Humas Mabes Polri tidak mendistribusikannya ke Polda Metro Jaya, gitu ya. Sehingga tidak ada respon ya. Kemudian mengirimkan keberatan di tanggal berapa? Keberatannya tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Ya. Tidak ada tanggapan juga? Tidak ada sama sekali. Kemudian permohonannya sengketa di tanggal 31 Oktober. 31 Oktober. Oke. Nah, saya ini perlu, Bapak sudah ada terima pegang suratnya nggak ya? Permohonan informasi yang diminta apa Pak? Sudah majelis. Sudah ada ya? Sudah, Kita majelis. coba klarifikasi satu-satu ya Pak ya. Ini kan karena permintaannya ke Polda Metro ya. Jadi ini terbuka atau tertutup. Ini yang diminta adalah dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, yaitu yang pertama, salinan ijazah asli, salinan berupa hasil scan atau berwarna. Ini terbuka atau tertutup Pak? Menurut Polda? Karena ini menjadi status barang bukti dalam proses penyidikan, maka ini menjadi satu hal yang dikecualikan. Masih berproses ya Pak ya? Masih berproses dan ini masuk dalam kategori pengecualian. Baik. Transkrip nilai juga ya? Benar majelis. Kemudian KHS? Benar. Masih? Ada majelis status laporan permintaan. tugas akhir, surat tugas ini semua masih ya? Benar majelis. SK Yudisium juga? Untuk pengguna 1 sampai 5 Ya. ini ada, tapi 6 hanya perbedaan penyebutan. Ya, penyebutannya apa tuh Pak? Kalau dalam mohon izin, majelis. Kalau dalam permohonan disebut SK Yudisium, sementara dalam dokumen yang masuk dalam barang bukti yang disita adalah daftar nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ini apa tanda terima? Jadi, tapi dokumen tanda terima di kami penyebutannya namanya surat keterangan. Nanti kami akan konfirmasi lebih Surat keterangan ya? lanjut majelis dan kami akan pertegas dalam jawaban termohon dari kami. Intinya secara umum ada yang dimaksud, tapi
penggunaan istilah. Saat ini dia dalam penguasanya Polda Metro Jaya ya? Dan perusahaan Polda Metro Polda Jaya Metro dalam Jaya. status penyidikan, Oke. resmi disita mendapatkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat. Oke, baik. Nah, kemudian Segel majelis. yang poin B-nya Pak, prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang kurikulum yang berlaku pada masa ini masih ada juga dokumennya di Polda? Poin Kurikulum poin B, prosedur dan kebijakan resmi UGM. dokumen B majelis. Ya. Kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi salinan Ya. berupa hasil scan berwarna ini itu yang kami maksud sama dengan poin 6. Oh, ini ini ada sama beberapa ya? penggunaan istilah yang kami akan perjelas nanti pada jawaban, Baik. pada kesempatan jawaban majelis. Kemudian yang poin C-nya Pak, ijazah asli sudah dalam penguasaan Polda ya? Untuk ijazah asli saat ini juga berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses hukum. Sama juga disita resmi mendapatkan penetapan penyitaan Oke. dari pengadilan setempat. Ya. Berarti ini semua masih dalam proses sengketa ya Pak ya? Benar, Di Polda jadi ya? semua dalam Ya. proses penyidikan dan disegel sebagai barang bukti Oke. penyidik. Silakan majelis kalau ingin digali. Pihak termohon, proses penyidikan ini dimulainya tanggal berapa Pak? Mohon izin majelis. Apakah ada keterangan resmi atau surat resmi proses Penetapan. penyidikan? Kami memiliki SOP dan pelaksanaan gelar perkara naik ke tingkat penyidikan. Mohon izin jawaban nanti kami akan sampaikan dalam jawaban tertulis. Tapi ada dokumen resmi Ada ya? dokumen gelar perkara menghadirkan pengemban fungsi pengawasan, pengemban fungsi hukum, dan ada notulen gelar perkara. Berikut pendapat masing-masing peserta dari unsur hukum, pengemban fungsi hukum, fungsi pengawasan, kemudian pengawas penyidikan dan penyidik yang memaparkan detail kasus yang bersangkutan. Baik, termasuk kemudian pihak termohon harus memberikan satu pembuktian dokumen resmi hal-hal yang dilibatkan dalam proses tersebut gitu. Baik, Ya. majelis kami persiapkan dengan baik majelis. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Pemohon ada yang ingin disampaikan, silakan. Pakai mic ya, karena direkam. Hajapnya ke majelis saja. Dipencet sekali lagi. Oke. Izin yang mulia, mohon konfirmasi kepada termohon dasar hukum atau peraturan persisnya yang digunakan Polda ketika mengatakan itu dikecualikan. Kemudian tadi itu kan disebutkan bahwa dokumen-dokumen yang diminta ini masih dalam penguasaan Polda karena untuk hasil dalam proses penyidikan. Ya. Itu persisnya dalam kasus yang atau nomor berapa. Kemudian apakah itu memang semuanya masih dalam penguasaan Polda? Karena saya kalau nggak salah kemarin dapat baca berita itu ada yang sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi saya dapat berita, mungkin itu berita yang keliru, tapi nanti itu ingin kami konfirmasi juga. Jadi katanya ijazah aslinya sudah dikembalikan kepada Jokowi. Ini ingin kami pastikan bahwa posisi ijazah itu sekarang masih ada di Polda atau di Jokowi. Terima kasih. Ya kan, ini kan fakta persidangan ya, apa yang disampaikan menjadi fakta persidangan. Tadi dari pihak termohon sudah menyampaikan, satu persatu sudah kita lakukan cross check bahwa informasi yang diminta ini semuanya masih dalam penguasaan Polda Metro ya, tetapi sedang dalam proses sengketa. Ini sengketa apa Pak yang sedang berlangsungnya? Dugaan tidak pidana sebagaimana telah disampaikan dalam gelar perkara. Oh, dugaan tindak pidana ya. Siap. Terkait ijazah Jokowi juga ya? Iya. Nah, berdasarkan Undang-Undang KIP juga kan pasal 17, kalau sedang dalam proses kan memang masih menjadi informasi yang dikecualikan. Tapi nanti kami juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sejauh mana memang itu saat ini masih dalam penguasaan Polda Metro, gitu ya.
Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan dari pihak pemohon. Saya boleh bertanya? Ya? Silakan. Bahwa dokumen dan informasi itu kan sesuatu yang bisa digandakan. Iya, Beda dengan barang-barang bukti yang nggak bisa. betul. Bahwa asalnya dokumen yang kami minta itu adalah informasi publik, bisakah kami tetap mendapatkan minimal dari UGM salinan itu, walaupun yang salinan aslinya mereka berikan ke Polda, karena informasi itu tidak akan rusak walaupun digandakan dan tidak akan bisa dirusak gitu kan. Terima kasih. Ya, dari catatan saya, ya tadi hasil dari pernyataan pihak UGM ini sebagian besar dinyatakan dikecualikan. Maka kita nanti prosesnya langsung masuk ke adjudikasi nih, melihat sejauh mana UGM mengecualikan informasi, karena nggak bisa serta-merta badan publik lalu mengatakan ini rahasia, ini dikecualikan tanpa ada dasar hukumnya, tanpa ada hasil uji konsekuensi, ya. Maka nanti kita akan lanjut ke tahap adjudikasi untuk UGM, ya. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan, silahkan. Dari KPU cukup? KPU RI? Sebentar, saya ke termohon dulu. Polda Metro cukup? Cukup. UGM masih ada yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup. KPU DKI? KPU Kota Surakarta? Cukup. Silakan termohon. Ya, ini karena menyangkut keterbukaan informasi, kami punya data yang menarik ini. Jadi ketika kami meminta pada UGM tanda terima, berita acara tanda terima soal penyerahan banyak dokumen itu, UGM memang memberikan, tetapi hampir semua halaman itu di black out, hitam. Jadi semua jawabannya dalam bentuk di black out berita acaranya. Apakah ini benar-benar informasi yang terbuka atau tidak? Semuanya di black out. Itu yang dari mana? Dari UGM. UGM ya. Jadi UGM menerima berita acara serah terima. Ya, kami minta di keberatan, kemudian dikirim, tetapi semua di black out. Oh gitu. Jadi dibilang terbuka juga tertutup semua ya. Gimana nih UGM? Dokumen yang diserahkan Cuma informasi jenis dokumen yang diserahkan. Iya, karena itu kan memang apa namanya dokumen sebagai bukti pengadilan gitu. Jadi kan memang dalam proses di APH gitu Ibu, sehingga kemudian kami menganggap bahwasannya gitu itu sudah kewenangan dari APH gitu. Jadi maka kemudian saya kira kami sudah bertekad baik ya untuk kemudian kan juga mencoba untuk memberikan gitu ya, tapi kemudian yang menurut kami itu layak untuk dikecualikan, maka kemudian mohon maaf Bapak itu kami black out, kami hitamkan gitu. Ya baik. Jadi karena itu dokumen bagian dari penyidikan di kepolisian. Kira-kira itu jawaban dari untuk kami. UGM saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dinyatakan dikecualikan. Ya. Kemudian pada persidangan berikutnya UGM wajib membawa yang pertama hasil uji konsekuensinya. Saya kasih 2 minggu ya dari sekarang. Kemudian siapa yang hadir dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu. Jadi saya minta tidak internal UGM saja, harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini perwakilan masyarakat, untuk melihat sejauh mana informasi yang menurut UGM dikecualikan itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kepada publik, ya. Kemudian yang kedua, pada persidangan berikutnya UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan, ya. Majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM. Semuanya, ya, dibawa, ya. Kemudian untuk KPU RI, KPU DKI dan KPU Kota Surakarta, sesuai hukum acara di Komisi Informasi, prosesnya masuk melalui mediasi dulu karena dinyatakan terbuka, ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta nanti silahkan terkait dokumen yang hilang nanti dibahas pada saat mediasi. Kalau tidak clear kita masuk ke adjudikasi, ya. Bukan yang hilang, yang dimusnahkan, yang sudah dimusnahkan, ya. Kemudian untuk Polda Metro Jaya, saya mau klarifikasi sekali lagi nih. Keberatannya di tanggal 2 Oktober, benar ya? Keberatannya saya kirim 2 Oktober. Iya, 2 Oktober. Kemudian sengketanya di 31 Oktober. Iya. Ya. Nah, Ibu, Polda Metro Jaya untuk waktunya tidak terpenuhi. Jadi prematur. Karena harusnya keberatan 30 hari. Iya. Ini masih 21 hari. Pihak pemohon sudah mengajukan sengketa,
ya. Jadi nanti tahap selanjutnya adalah putusan sela, tetapi pemohon bisa mengajukan permohonan informasi ulang kepada Polda Metro Jaya, ya. Boleh saja ditujukan ke Polda, boleh saja ditujukan ke Mabes Polri sebagai PPD utama, ya. Demikian ya. Ada lagi yang ingin disampaikan pemohon? Cukup? Silakan Pak. Tadi ketika awal persidangan dari pihak UGM mengajukan dokumen jawaban permohonan yang tidak ada kop surat, Lebih dekat Pak biar kedengaran. tidak menggunakan kop surat dan tidak ada tanda tangan. Iya. Nah, kami keberatan dan mohon itu ditolak, dianggap tidak pernah ada jawaban karena tidak ada tanda tangan. Yang kedua, soal dokumen yang disebut-sebut sebagai disita. Nah, kami ingin supaya dalam persidangan berikutnya UGM barangkali bisa menunjukkan daftar dokumen yang disita itu apa saja. Apakah yang disita dari UGM itu juga termasuk ijazah asli Jokowi, ataukah ijazah asli Jokowi itu dari Polda Metro Jaya menyita langsung dari Jokowi atau dari UGM? Apalagi berkembang informasi seperti yang dikatakan oleh pemohon tadi, ijazah Jokowi asli itu saat ini ada di tangan Jokowi dan sempat diperlihatkan kepada relawan-relawannya. Nah, ini yang membuat apa yang disebutkan oleh Polda Metro Jaya bahwa itu masih dalam penyidikan sehingga sifatnya rahasia menjadi terbantahkan kalau memang ijazah asli itu dipegang oleh Jokowi. Sehingga daftar bukti itu sangat penting karena kalau hanya daftar bukti kan bagi kami bukan dokumen yang harus dirahasiakan. Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi cuman persoalannya untuk Polda Metro Jaya sidangnya tidak bisa lanjut karena batasan waktunya tidak terpenuhi ya. Sehingga nanti pada saat pihak pemohon mengajukan permohonan ulang, silahkan diajukan secara rinci apa yang dibutuhkan seperti tadi misalnya. Satu lagi, ya. Soal pemusnahan dokumen negara, karena di dalam Undang-Undang Kearsipan itu ada aspek pidana, maka mengenai hal ini kami akan laporkan KPU Solo bahwa pemusnahan dokumen yang terkait dengan dokumen yang disebut-sebut sebagai ijazah dan lain-lain itu adalah tindak pidana yang akan kami laporkan. Ya, nanti di mediasi, tadi kan pihak KPU menyatakan ini belum tahu nih, memang musnah atau lagi nggak ada nih gitu. Nanti mungkin mau dicari juga ya. Nanti baru pada saat mediasi silahkan dikomunikasikan kalau memang itu sudah dimusnahkan atau hilang, tidak ada berita acaranya, baru silahkan ambil tindakan hukum lainnya gitu ya. Majelis, Ya. Saya mohon maaf, agak mungkin kita terlalu menjadi pemaaf ya. Jawaban tertulis dari KPU Surakarta itu menyatakan bahwa lagi dimusnahkan. Jadi maksud saya adalah tiba-tiba kemudian menyatakan dianggap ini. Nanti setelah itu menyatakan, oh saya tidak tahu, saya ini cuma di. Jadi berpersepsinya adalah barang PPK saja. Ya, baik. Ya. Baik, silakan. Jadi dari pihak termohon berdasarkan surat yang diberikan oleh KPU Kota Surakarta, kalau memang dari pihak pemohon menyatakan akan mengambil upaya hukum lain, itu silahkan saja. Kalau kami dari sisi kami kan kami hanya dari sisi keterbukaannya ya. Ya, mohon maaf Majelis. Ya. Dan saya sependapat tadi dari ketua dari anggota Majelis gitu ya. Saya kira penting untuk dirigid betul lagi sekarang apa yang harus dia bawa. Satu, berita acara kalau itu ada pemusnahan. Berita acara apa saja, siapa yang melakukan penilaian bahwa itu layak masuk dalam kategori dimusnahkan, karena kalau kita bicara di Undang-Undang Kearsipan termasuk gitu ya. Kan ada situ. Selain durasi waktu, harus menjadi pertimbangan adalah penting urgensi dokumen itu berkaitan dengan kesejarahan. Itu harus dilihat di sini. Berarti kan ada tim yang akan menyatakan bahwa ini layak atau tidak. Nah ini saya kira orang-orang yang terlibat di situ harus kita lihat gitu. Betul. Cuman kan saat ini prosesnya masuk mediasi nih. Oke. Nanti silahkan di mediasi bapak-bapak mempertegas itu. Sejauh mana informasi yang bapak-bapak butuhkan, bapak ibu butuhkan dari pihak KPU, ya, baik KPU Kota Kota Surakarta, KPU DKI dan KPU RI, ya. Silahkan nanti dibahas secara tuntas. Kalau ternyata tidak tuntas, kita akan lanjut ke adjudikasi, gitu ya. Ada lagi Pak? Izin Yang Mulia mempertegas, tadi kan pernyataan dari termohon Surakarta itu tidak adanya itu secara jadwal, Jera. Tapi kalau dari jawaban ini saya bacakan, sehingga pada tahun tersebut sudah musnah.
sesuai jadwal arsip. Jadi kalau dari sini pernyataannya adalah memang faktualnya seharusnya sudah musnah. Tapi kalau dari pernyataan hari ini tidak seperti itu. Itu satu hal. Terus kemudian terkait tadi prematur. Jadi gini, Yang Mulia izin, memang kami kan inginnya mengirim surat kepada semua institusi itu bersamaan. Iya. Dan kami sebenarnya berharap itu nanti sidangnya itu di KIP juga bisa Sekaligus, iya. Tapi kan jawaban masing-masing lembaga itu Beda-beda. beda-beda. Iya. Dan terus kemudian yang Polda ini sebenarnya tidak di luar agenda kami. Tapi karena UGM menjawab tidak dalam penguasaan, tapi dalam penguasaan Polda, maka kami berkirim surat ke Poldanya memang agak mundur gitu. Iya. Jadi memang ini secara jadwal memang yang Polda itu prematur, tapi mohon nanti misalnya kami terpaksa harus ajukan sengketa lagi ke KIP. Nanti ketika mediasi dengan KPU semua, kemudian adjudikasi dengan UGM, itu nanti mungkin bisa dipertimbangkan agar harapan kami nanti jadwalnya ketika itu bisa bersama-sama lagi. Kira-kira. Ya. Jadi nanti secepatnya kita agendakan untuk pembacaan putusan dengan Polda Metro. Setelah itu silahkan ajukan permohonan informasi ulang, ya. Ya. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu karena kami harus melakukan permohonan ulang dan sebetulnya juga ada masalah di kemana kirimnya gitu ya. Untuk waktu biar tidak lama ya, karena saya ingatnya 10 tambah 7 keberatan lalu 30, apakah itu bisa dipersingkat? Jadi karena ini kan kasusnya sebetulnya sudah pernah dikirim. Makasih. Ibu kirim aja langsung ke Polda Metro ya Pak ya, biar langsung nyampe ya. Kirimnya langsung ke Polda Metro aja. Terus nanti Tapi kan ini Bapak oh ya dijawab, jadi bisa cepat jawabnya direspon. cepat, Ya, kemarin kan macetnya karena dikirimnya ke Mabes Polri. Ternyata PPID Mabes Polri yang punya tugas harusnya mendistribusikan ke Polda Metro tidak didistribusikan, sehingga akhirnya harus menunggu kan, begitu ya. Kalau mungkin surat langsung ditujukan ke Polda Metro mungkin akan langsung direspon, begitu ya. Itu ya Ibu ya. Mungkin bisa dipastikan kami kirimnya ke mana atau alamat email atau ini. Nah, nanti boleh ditanya. Oke. Iya. Alamat emailnya langsung kan? Ya, baik. Makasih. Jadi jangan keliru ya, tujuan surat PID, kemudian untuk keberatan ke atas PID Polda Metro ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oh ya, misalnya nih, saya khawatirnya nanti dari Polda Metro jawabnya lama. Sementara kan ini persoalannya sebetulnya sudah terlalu berlarut-larut. Iya. Penjadwalan kalau misalnya jawabannya nanti tidak memuaskan, apakah kami harus menunggu hampir 1,5 bulan lagi gitu loh untuk bisa mendaftarkan sebagai sengketa? Karena setahu saya sempat mempelajari aturan-aturan dari sini bahwa sebetulnya untuk kasus walaupun dia itu disimpan untuk disita untuk perkara seperti itu karena dia adalah informasi publik maka bisa didapatkan. Makanya ini nanti antara UGM dan Metro, Polda Metro ini semoga salah satunya memberikan informasi yang kami mohon. Kemudian juga ada pertanyaan kenapa Polda hanya menyita atau meminta kepada UGM karena masyarakat itu ribut dengan kontroversi sekarang itu kan karena ijazah itu sudah digunakan di KPU. Jadi sebetulnya bisa divalidasi juga apakah yang ada di KPU nanti sama dengan yang di UGM. Jadi saran saya juga ini saya nggak kenapa yang hitam-hitam apakah juga ada dari KPU saya nggak tahu. Nah itu silahkan Ibu kalau ingin bertanya ke Polda juga boleh saja. Kami butuh informasi kenapa apakah hanya diminta dari UGM atau dari institusi lain itu silakan ya kalau butuh informasinya ya. Dan biasanya kami beberapa kali sidang dengan Polda juga kalau langsung tujuannya biasanya responnya cepat gitu. Ini mungkin hanya karena memang Salah ya. bukan salah juga, memang dibolehkan ke PPD utama, cuman dari Polda Mabes Polri-nya yang tidak kemudian mendistribusikan dengan cepat gitu ya. Oke ya. Baik ya, cukup ya dari pihak termohon cukup ya. Ya, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat untuk register UGM akan dilanjutkan dengan adjudikasi
Kemudian untuk KPU RI, KPU DKI Jakarta, dan KPU Kota Surakarta dilanjutkan dengan proses mediasi. Dan untuk Polda Metro Jaya akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan, ya, putusan selah. Ya, dengan demikian sidang Komisi Informasi antara Leoni Lydia dan kawan-kawan terhadap Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, dan Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya pada hari ini Senin 17 Oktober pada hari ini Senin 17 November 2020